Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini mau bahas tentang, ya kita mulai dengan bahasan bencana akhir-akhir ini Pak. Ya. Akhir ini kan banyak bencana kayak baru aja ini gempa bumi, terus waktu itu juga banjir, longsor dan lain-lain. Ya. Itu gimana ya Pak kaitannya dengan keadaan mungkin Nusantara atau artinya apa gitu? Ya, menjawab pertanyaan dari apa yang tadi ditanyakan tentang kaitan bencana alam yang berkaitan dengan Indonesia, mungkin bisa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu bagaimana, apakah dampak dari sesuatu atau akibat dari sesuatu atau memang sudah dari garisnya. Ini kita ulas sedikit. Sebelumnya yang saya tersenani rekan-rekan atau saudara dulur ngopi di mana sangat saya rindukan, si dulur ngopi di Sumatera, Palembang, Lampung, Banten, semuanya, kemudian Jakarta, Bogor, Bekasi, semuanya, dulur ngopi yang ada di Bandung, semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Kemudian dulur ngopi ada di Purwokerto, semuanya, yang ada di Jogja, yang ada di Klaten, yang ada di Ngawi, Jawa Timur, dan beberapa tempat lain yang tidak saya sebutkan, yang hampir pasti juga mengikuti channel atau video ini. Ini karena kita jarang bertemu, kurang lebih setahun ini saya sudah tidak keliling kota, keluar kota. Sementara kita sambung dengan ngopinya dengan melalui online-an atau YouTube baik ini. Tadi ditanyakan tentang bencana. Nah, untuk bahas bencana, kita tentu tidak bisa menyalahkan umat atau menyalahkan siapapun. Tapi bencana itu adalah cermin dari apa yang terjadi dalam diri alam. Ada alam mikro yang ada pada dalam diri setiap manusia, ada alam mikro di sana, dan alam makro yang ada di gelaran jagat ini, ada alam makro atau alam besar. Nah, alam makro ini akan mengikuti alam mikro. Artinya untuk mengendalikan alam yang besar, alam makro ini cukup dikendalikan dengan mengendalikan alam mikro yang kecil, sehingga tubuh seseorang, diri seseorang itu bisa juga anggaplah sebagai remote itu alat kecil untuk mengendalikan alam semesta yang besar ini. Karena hampir semua yang ada di alam semesta ini, dari gelaran di Baitul Ma'mur, Ars, alam raya semesta, semua berikut alam bulan bintang, seisinya semuanya ada di dalam diri manusia. Maka apabila manusia ingin membantu mengendalikan, menata kehidupan di alam yang besar, maka dia harus belajar menata alam mikro yang ada pada dirinya. Apa alam mikro yang pada dirinya? Jadi diri manusia ini dikaruniai oleh Allah ada dua hal, yakni karunia zahir atau fisik, yang kedua karunia batin atau rohani. Nah, karunia lahir ini berupa badan atau fisik kita yang berupa tubuh ini dipakai oleh kita untuk hidup di alam dunia, dari fisik bayi sampai dewasa, tua, sampai meninggal. Kemudian kita juga dibarengi dengan karunia batin yang berupa isi atau roh. Nah, kondisi batin ini kalau didetilkan akan banyak sekali. Nah, intinya ada nafsu, ada sukma, ada ruh. Kemudian kalau dirinci lagi menurut seperti
pengamatan orang-orang sepuh dulu, ada sedulur papat, limo pancer, kakang kawah hari-hari, dulur bareng getih dan sebagainya, yang itu fungsinya untuk membacking, mendukung, ikut mengemong apa saja diri kita ini yang sejak lahir itu masih butuh bantuan, sehingga sampai seorang bayi ketika balik sudah mulai dilepaskan oleh beberapa sedulur batin. Tinggal 4 atau sedulur papat itu tadi akan senantiasa membantu seorang dohir itu agar dia bisa bekerja, beribadah di dunia ini dengan baik sehingga mencapai batas waktu, yaitu bertemu Allah, dan kembali lagi pada Allah di alam berikutnya. Pada saat manusia sudah balik, ini ada pekerjaan menata alam mikro ini yang ada dalam diri kita. Alam makro maupun mikro itu unsurnya sama, ya. Unsur intinya sama, itu ada 4. Ada api, air, tanah, dan udara. Apabila di dalam diri ini seorang bisa mengendalikan api, air, udara, tanah di dalam dirinya, maka dia pun diberi kuasa Allah untuk bisa ikut mengendalikan unsur 4 itu yang ada di alam semesta yang tergelar amat sangat banyak ini. Kalau fisik kita ini dibandingkan dengan fisik alam semesta ini bagaikan debu aja lebih kecil lagi. Tapi kalau isinya diri kita fisik, yaitu berupa roh tadi, berikut pranatanya tadi disempurnakan dan penyatuannya, maka dia akan berfungsi sedemikian besar. Bahkan alam raya yang begitu besarnya ini dibanding dengan roh kita ini seperti titik debu aja jauh lebih kecil lagi, kebalikannya. Jadi ingat, fisik kita dibandingkan dengan alam raya makro itu bagian seperti debu, bahkan lebih kecil lagi. Tapi jika rohani seseorang dia sudah berfungsi dan dia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya dengan baik, dengan jalan yang baik, menemukan jalannya, maka roh itu akan memiliki kadar yang semestinya, yaitu dia akan sangat besar. Seolah-olah alam raya ini hanya setitik debu, bahkan lebih kecil lagi. Kebalikan seperti kondisi dari tadi, ya. Begitulah. Maka seorang ketika sedang sujud, dia akan menemukan Allah itu maha tinggi. Pada fisik itu saat sujud itu paling rendah. Nah, kondisi batin sebaliknya, dia menemukan Tuhan yang paling tinggi, yang maha tinggi. Makanya bacanya ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Maksudnya engkau ya Allah yang maha tinggi. Bukan pada saat kita berdiri kita berdiri begitu, tapi pada saat sujud. Jadi ingat, kondisi zahir dan batin ini bisa berkebalikan. Pada saat kita menemukan Allah yang maha tinggi, kita harus bisa menemukan rahasia Allah di posisi terendah. Tidak hanya sujud, tapi ada imbasnya semuanya. Dalam sikap, dalam hal apapun, kalau kita bisa mencapai titik rendah, serendah-rendahnya, bukan merendah dalam arti untuk tawadhu, tapi merendah dan alami, maka kita akan menemukan di mana tuh ketinggian Tuhan. Maka ada istilah, barang siapa bisa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Atau dalam istilah umum, ya, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Sayangnya petuah ini banyak disalah tafsirkan oleh banyak orang, sehingga seolah barang siapa mengenal dirinya maka dia bisa mengenal Tuhan. Yang dia kenal dalam dirinya adalah tentang kebesarannya, kelebihannya, dia turunan siapa, dia pintarnya seperti apa, dia tampan cantiknya seperti apa, dia itu bagaimana dan sebagainya, hanya mengenal diri kebesarannya. Ini hukum akan berlaku, barang siapa hanya mengenal kebesaran dirinya, maka dia tidak akan pernah bisa mengenal kebesaran Tuhannya. Otomatis orang yang begitu, yang merasa lebih, itu hampir pasti tidak akan mengetahui kelebihan atau kebesaran Allah, kecuali hanya sekedar sesuatu yang zahir,
yang nampak-nampak saja. Misalnya dia melihat gunung, Maha Suci ya Allah, subhanallah, dia melihat alam yang besar, subhanallah, yang zahir saja. Tapi melihat hal yang batin dari kuasa Allah dia tidak bisa. Atau mungkin melihat sesuatu zahir tapi yang dia tidak mencapai, pandangannya tidak mencapai. Karena alam ini sangat besar, yang dia lihat hanya di depan mata saja. Dan alam zahir saja sangat besar. Nah, tadi saya sampaikan bahasanya kalau orang ingin mengenal alam mikro, maka dia harus menguasai 4 unsur. Nah, di dalam agama semua apapun, dari zaman awal sehingga zaman akhir, itu diperkenalkan untuk mengenal 4 unsur tadi. Di dalam agama yang terakhir, agama yang menyempurnakan dari semua agama, yaitu agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Agama Kanjeng Rasulullah itu bukan agama yang menghilangkan agama sebelumnya, tapi ingat ya, agama Kanjeng Rasulullah itu agama yang menyempurnakan syariat-syariat dan keyakinan agama-agama sebelumnya. Jadi disempurnakan. Nah, sempurnanya di mana itu bisa dirasakan dan dilihat ketika seorang itu mempraktekkan dengan lebih dahulu dia memahami dulu nilai-nilainya. Kalau tidak, pemeluk lain dia melihat ajaran Kanjeng Nabi Muhammad hanya dari pemeluknya yang salah paham, salah tafsir, salah praktek, dia mengukur agama Kanjeng Nabi Muhammad hanya dari itu, maka dia juga akan terlibat salah tafsir juga tentang agama ini, sehingga membeda-bedakan. Hei orang-orang, janganlah kalian menyembah agama leluhur. Hei orang-orang, janganlah kalian menyembah agama Monconegoro. Wis pilih nguriri leluhure dhewe, wireh-wireh keyakinane dhewe, genah-genah nyoba leluhure dhewe. Itu bener, ning ora bener. Nek nganti ana wong tuwa ngomong kaya mengkono iku, ateges urung tekan saripate ngilmune. Nek wong tua wis tekan ngilmune, iso memahami sing diajarke Kanjeng Nabi Muhammad iki kepiye. Oh, jebul ngono persis plek karo sing dilakoni wong-wong biyen, karo leluhur, karo orang-orang sebelumnya amat sangat menghormati, mencintai dan menyambungkan. Apalagi yang mereka memperjuangkan kebenaran pasti akan diteruskan. Misalnya tentang orang yang sudah meninggal. Jadi orang Islam akan begitu dimuliakan, dilihat kendalanya dulu, orang meninggal ini sudah sempurna belum, sudah dapat jalan belum, orang meninggal ini sudah bagaimana di sana, akan sangat diperhatikan. Lalu dikirimi doa-doa agar kendala-kendala itu bisa hilang. Karena sangat maklum, hampir setiap orang yang meninggal zaman dahulu apalagi itu rata-rata masih menyimpan rasa kurang ikhlas terhadap saat kematiannya. Misalnya mati saat perang, mati saat rame dan sebagainya, atau mati tua, tapi dia masih terbiasa dengan mencintai anaknya, kehidupannya dan sebagainya, sehingga matinya kurang bisa nyambung dengan alam sana. Maka kebanyakan orang mati tidak sampai kepada Tuhannya, tapi kalau ruhnya kembali pada Allah Tuhannya, tapi jasadnya dikubur. Sokmanya, nafsu-nafsunya masih ada kelambarangan di alam biasa ini, yang bercampur dengan alam jin, bercampur dengan alam-alam yang halus, yang kasar, yang tidak baik, alam siluman dan sebagainya. Nah, sekali lagi, peganglah 4 unsur agar kita bisa memegang alam kecil dalam diri sendiri. Nah, di dalam Islam 4 unsur itu ada pamomong. Pamomong dari 4 unsur itu adalah dalam Quran itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Fatihah pembuka Quran, Ikhlas, Falaq, An-Nas penutup. Seperti kendang, kalau buka tutupnya dipegang maka isinya muga-muga katut semuanya. Itu namanya suatu kaidah dan suatu juga tugas dari seorang yang sudah mengetahuinya, bagaimana untuk menjaga alam semesta, yaitu dengan cara kita harus memelihara alam dalam diri kita ini dengan Quran, karena Qurannya ada di semesta,
alam. Nah, kita pancingkan bacaan-bacaan Quran itu ke dalam diri kita. Sebenarnya bacaan Quran dengan bacaan Hono Coroko dan lain-lain itu sama saja, dari langit dan dari Allah. Hanya saja hadirnya Quran itu menutup, mengakhirkan dari semuanya, sehingga tidak menghilangkan Hono Coroko dan sebelum-sebelumnya, tapi mensempurnakan. Maka ketika Hono Coroko dan lain dipegang oleh orang mukmin Islam yang sejati, Hono Coroko akan makmur, akan berikut pemaunya akan makmur, bukan dikotomi, dipecah-pecahkan, tidak. Sehingga jangan salah sangka para sesepuh bahwasanya Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu benar-benar menyempurnakan apa yang jenengan bawa, apa yang jenengan sudah pertahankan. Jadi mohon dimaafkan, dimaklumi apabila ada orang-orang yang salah sangka terhadap agama leluhur, agama Jawa dan sebagainya, seolah-olah itu berbeda atau mereka musyrik, kafir dan sebagainya, itu karena itu bukan mewakili ajaran Nabi, tapi mewakili diri mereka sendiri sebagai pemeluk yang masih salah tafsir atau salah paham. Nah, kurang lebih begitu. Silakan. Menanya, kenapa pembukanya tuh hanya Al-Fatihah tapi penutupnya tuh 3 surat? Ya di Quran memang kalau surat yang diletakkan di depan Fatihah, di belakang 3 itu, sehingga jumlahnya 4. Kenapa nggak Al-Fatihah sama An-Nas aja sebagai penutup gitu? Oh ya. Jadi pertanyaannya bagus, tapi jarang ditanyakan. Jadi Quran itu Al-Fatihah itu Quran lah ya, ringkasan Quran. Jadi didipres di Quran sangat mini di Fatihah. Kemudian terakhir An-Nas. Artinya Quran ini memang ditujukan untuk An-Nas, untuk manusia. Bukan untuk jin, bukan untuk yang lain-lain. Seolah-olah siapa yang mampu memegang Quran atau alam raya ini sebenarnya ya hanya manusia. Manusia. Nah, manusia yang bagaimana yang bisa memegang alam raya? Yaitu manusia yang sudah memegang kunci 2. Namanya ikhlas dan falak. Falak itu sebenarnya falak dan An-Nas itu satu jodoh, namanya mu'awwidzatain atau satu jodoh tentang mohon perlindungan. 2 surat itu bunyinya sama, Qul a'udzu atau minta perlindungan. 2 surat itu kalau dibaca namanya orang yang waspodo. Soalnya dibaca di saat belum ada apa-apa, belum ada kejadian negatif. Tapi dia sudah baca Qul a'udzu, aku mohon perlindungan pada Allah dari. Nah, kalau Al-Falaq dari kejahatan makhluk yang tersembunyi yang tidak kelihatan. Kalau An-Nas tentang sesuatu yang lebih besar lagi, kejahatan makhluk yang isinya tentang perang antara dunia jin dan manusia, yang akhirnya ujungnya Dajjal tadi. Nah, ikhlas itu mengawali dari 3 itu di depan ya, karena dibutuhkan orang-orang yang dasarnya adalah cinta pada Allah, sehingga ujungnya dia adalah mengesahkan Allah. Orang bisa baca ikhlas 3 kali, maka dia setara seolah khatam Quran. Tapi orang yang khatam Quran bila dia tidak bisa menguasai diri sendiri lewat Falak dan An-Nas, dia dianggap tidak waspada. Jadi begini, Fatihah dan Ikhlas itu surat yang intinya surat eling karo Gusti Allah atau sing kuwasa. Surat Al-Falaq dan An-Nas itu surat yang isinya mohon perlindungan atau waspada. Maka 2 eling, 2 waspada. Sak bejo-bejone wong eling isih bejo wong sing eling lan waspada. Nek mung zikire maca Asmaul Husna tok, sholawat tok, zikire maca Asmaul Husna dan temen bengek sing ugur gede-gede tapi daerah maca perlindungan dengan baik, maka dia tidak akan dilindungi, jadi kurang waspada. Banyak ceritanya orang yang ampuh sakti mandraguna, para wali dan sebagainya,
banyak elingnya, tapi karena kurang waspada dia ada celahnya dan akhirnya bisa dijegal oleh dunia yang tidak kelihatan. Nah itu ya, jadi masalah kenapa 3 dan situ karena memang sudah rumus resep dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu tahu bahasanya ada 4 dalam diri alam ini yang bisa dikendalikan dengan 4 surat itu. Itu perlu dibuktikan ya, untuk sedulur ngopi monggo dibuktikan benar tidaknya. Kemudian setelah 4 unsur ini dipegang dengan 4 surat, nanti akan dibantu oleh 4 malaikat. 4 malaikat yang bantu. Itu namanya sedulur papat. Itu siapa? Sedulur papat itu ya ada malaikat, ada sedulur batin, ada 4 nafsu. Sedulur papat. Sedulur papat itu ibarat kursi memiliki kaki 4. Jadi kaki 4 itu lalu kursi tidak perlu dihilangkan, cukup diratakan. Tapi awas, kalau nggak rata 1 mili, 1,5 mili saja, kursi itu akan jomblang atau deglik, sehingga ketika duduk nggak enak. Harus rata, nafsu itu harus tengah-tengah. Ya, Nabi ngendika sebaik-baik perkara adalah perkara yang di tengah-tengah. Quran mengatakan, wahai orang beriman, dan peliharalah sholat wusta. Nah, sholat wusta sholat di tengah-tengah. Sholat wusta itu artinya sholat yang sudah ditegakkan oleh orang yang memelihara dirinya, hatinya, nafsunya supaya berada di tengah-tengah. Tidak berlebihan maksudnya begitu. Orang kalau berlebihan kurangnya, berlebihan lebihnya juga repot. Berlebihan gantengnya, berlebihan cantiknya, atau dia berlebihan semangatnya, atau berlebihan mindernya, nggak harus tengah-tengah. Orang yang di tengah-tengah ini berat shockbreaker itu dia elastis, naiknya netral. Jadi melalui proses waktu berjalan nanti dia akan tahu, artinya bisa memegang 4 unsur ini, bisa memegang itu. Nah ini hanya untuk umat manusia tentang 4 unsur ini. Di alam jin sana ini tidak 4 unsur, tapi hanya kurang lebih ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, tadi sampai 4. Meskipun terang-terang di sana ada 4 unsur, tapi unsur secara zahir, misalnya kayak avatar ya, avatar atau avatar menguasai 4 unsur. 4 unsur, tapi hanya 4 unsur fisik. Nah, yang 4 unsur non fisik mereka tidak diberi kuasa untuk memegangnya. Sedangkan di Quran komplit. Kalau toh ada awatara yang bisa megang 4 unsur secara non fisik, mungkin tidak sesempurna yang diajarkan Kanjeng Nabi. Andai kan mereka tahu, mereka semua akan ikuti apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Karena hanya mereka tidak tahu. Coba kalau para awatara itu tahu bagaimana aslinya apa yang diajarkan Nabi itu benar menguasai dunia alam semesta ini, Masya Allah. Nah setelah tadi kita memelihara 4 unsur, kita dengan zikir mohon pada Allah rutin dan waktunya dan sebagainya adalah bimbingan orang yang benar-benar tahu sudah sampai, maka lama-lama dia akan mulai memegang 4 unsur, atau unsur alam dalam dirinya mikro. Ditandai nanti dia lama-lama akan mengetahui 4 unsur besar di alam raya semesta yang besar ini. Nah, lewat pengalaman spiritualnya dan sebagainya dan amalannya, nanti dia akan tahu ternyata apa yang dia lakukan senantiasa itu ada hubungannya dengan gerakan alam semesta. Pernah dengar toh bagaimana yang Syekh Subakir dimintai numbali Gunung Tidar. Yang Syekh Subakir itu hanya numbali kesekian, kalau nggak salah ketiga ya. Tumbal pertama tahun 0 ibaratnya ya. 0 itu dulu ada Syekh Subakir yang lain ya sebelum Islam. Dan tahun 700 ada Syekh Subakir yang lain. Ya tahun 1400 Syekh Subakir yang terkenal itu. Nah kalau tidak salah Syekh Subakir yang pertama itu masih umurnya yang Syekh Utsman Haji Bani Israil sana. Tapi kita tidak bahas perdalam di sini, nanti di tema yang lain saja ya. Kembali tadi, manusia sudah menguasai 4 unsur yang menjadi alam mikro dalam dirinya, maka dia secara bertahap akan diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai alam makro di luar yang besar. Ada kutub utara, kutub selatan, ada matahari, ada bulan, ada bintang, semuanya tuh seolah tunduk padanya. Kenapa tunduk? Bukannya tunduk,
tapi dia sudah megang kendali alam karena alam mikro kecil di dalam dirinya remote-nya sudah dia pegang. Nah, salah satu orang yang memegang alam, dia diberi oleh Allah karunia hikmah. Hikmah itu hakim. Hakim itu di atas hukum. Hukum itu kalau orang kena hukum, kemudian akan diputuskan oleh hakim. Misalnya, dengan ini keputusan hakim, karena dia bersalah begini-begini dan begitu, maka dihukum pasal-pasal ini adalah 7 tahun. Namun hakim memutuskan menimbang dan seterusnya karena perlakuan baik dan sebagainya, maka diputuskan hanya 2 tahun. Nah, maka hukum kalah oleh hakim. Karena hakim itu penuh hikmah, bisa ngerti hukumnya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dia diberi sarana untuk mengalam atau istilah khalifah di muka bumi, mengendalikan alam, di rata-rata diberi sifat apa? Bijaksana atau hakim. Karena nanti kalau ada hukum yang berjalan, misalnya hukum gini ya, dosa pada abad sekarang sudah sekian, maka harus ada bencana alam sebesar ini, yang besar sekali bencana alamnya. Kemudian ahli hikmah tadi tahu, kosek arep bencana gede ini tau, kudune bencanane kuwi memakan korban jutaan orang. Ya wis iki dicilikke wae, korbane dadekke awon wae, rasa akeh-akeh, tetap peringatan. Nah, itu tadi hukum diputusan diketok dosanya sekian maka ada korban sekian, akan ada alam dirusak sekian. Kalau dalam istilah Hindu ada dirusak itu ada dewa es yang bisa merusak, itu untuk menjaga keseimbangan. Ada pemelihara dewa B misalnya. Itu kalau di pemahaman yang alam Quran, itu memang yang memelihara, yang merusak itu sebenarnya Allah Ta'ala. Cuman Allah Ta'ala melalui tangan-tangan orang-orang yang dijadikan khalifah. Siapa itu orang dijadikan khalifah oleh Allah? Yaitu mereka yang diberi resep-resep oleh Gusti Allah dan diberi kekuatan untuk menguasai 4 unsur. Jadi benar sekali kalau di agama lain ada siapa yang paling berkuasa, mereka para awatara atau para avatar itu. Nah, para awatara ini mereka rupa-rupanya belum berhubungan, berkoneksi dekat dengan para awatara yang ajaran Nabi. Sehingga beberapa hal masih serik salah paham terus. Nah, ini saya yakin apabila hari ke depan ini sudah baik, maka akan muncul awatara baru dari generasi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad itu dia menguasai alam. Jadi tidak tempur. Wah, gandeng agamaku disaingi agamane wong Arab, tak rusak sisan. Itu namanya awataranya di sana tidak bijaksana. Awatarane rung tekan. Diberi kemampuan gede ning atine rung tekan, isih mentale nggawa nafsu, terpengaruh emosi. Karena apa? Awatarnya diberi kuasa dohir tapi kuasa batin belum. Beda kalau awataranya Kanjeng Nabi Muhammad, itu bisa menguasai alam dan bisa menguasai diri sendiri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Nah, maka dia mengenal alam, mengenal diri, mengenal semuanya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Agama itu pada alam. Orang yang sudah mengenal ilmu awatara dalam Islam atau ajarannya Nabi, maka sholatnya itu akan menegakkan alam. Sholatu imaduddin. Ketika dia berdiri Allahu Akbar. Kenapa Allah Akbar? Karena pada saat dia bilang Allah Akbar itu keluar rohnya yang maha besar, akbar banget rohnya itu. Karena alam lain hanya setitik debu bagi dia. Dia berdiri, dia rukuk, dia sujud, itu menyangga alam semua dan akhirnya satu putaran. Karena berdiri, rukuk, sujud itu kalau dihitung ada 360 derajat atau satu putaran. Maka orang sholat 2 rakaat itu namanya sholat 2 putaran. Setiap 2 putaran pasti sholat itu bertemu Allah, adalah tahiyat. 17 rakaat berarti 17 putaran. Sehari kan 17. Sehari itu memutari alam 17 roh. Roh kita ini sehari ini diwajibkan oleh Allah memutari 17 putaran. Agar alam raya ini seimbang. Yin dan yangnya seimbang, tidak berlebihan. Andaikan orang-orang sana itu mengetahui jin enjang ada Islam, ada Rahman Rahim, bagaimana? Wis kabeh sinau Islam. Soalnya orang mudeng, orang ngerti. Mau tanya. Ya. Kan tadi beberapa kali nyebut 4, angka 4 gitu. Iya. Seberapa
apa ya, tangguhnya angka 4 ini Mm-mm. sebenarnya di Islam gitu. Iya. Tapi kenapa kalau dalam pengertian Cina itu 4 tuh sangat dihindari gitu, kayak Mm-mm. angka yang serem gitu loh. Iya, iya. Itu kenapa tuh kok bisa berbalikan? Tapi angka 5 di Cina angka 4 tuh mereka jadikan keberuntungan ketika dikalikan 2 menjadi 8. Coba tanya orang Cina, orang yang megang angka 8 dia megang keberuntungan. Nah, mereka punya plat mobil atau 888 dan sebagainya, maka cap 8 dewa dan sebagainya itu 8. Nah kalau angka 4 ini sampai diketahui rahasia dan kuasanya, maka orang Cina pun ketika ditanya, dasarnya kalau kalian punya meja, kursi dan apapun, kakinya berapa? 1 atau 4? Kalau yang umum ini 4. Kalau aja kursinya 1, kakinya 1 atau 2 itu mungkin kayak arsitek yang agak lain. Cuman rata-rata 4. Mobil juga rodanya 4. Nah, kalau alam jin ibarat motor rodanya 2. Karena hanya diberi nafsu 2, itu emosi dan satunya apa itu amarah dan apa itu sudah kayak begitu. Maka jangan kaget kalau di dunia jin sana kebanyakan orangnya emosi, mudah naik tinggi, tidak mau dilangkai dan sebagainya. Jadi kita harus maklum kalau kita dengan mengetahui ada pusaka, ada keris, ada tombak itu isinya masih sok kegawan suamana, misalnya nggak tombak iki, nggak keris iki, hawane kok kalau panas gitu Pak. Sing neng jero tombak, sing neng jero keris iki soalnya hawane panas, maklum iki dunia jin ngono kuwi ana nafsu amarah kalau nafsu apalah liyane. Begitu ya. Jadi kita harus sugih maklum dengan yang lain. Kemudian ketika ada alam jin agak salah paham dengan kita, sok marah dan sebagainya, kita maklumi dulu. Kita harus harus memahamkan pada mereka lewat perbuatan, lewat kata-kata yang baik. Saya pun ngobrol di sini itu juga sekali lagi mohon maaf sekali apabila tanpa sengaja menyinggung atau ya tidak menolong penggalih dari para sepuh atau rijal gaib di sana, yang ngapunten, karena bumi Jawa Nusantara ini dipangku oleh mereka para sepuh yang memang sudah ribuan tahun dari mengku tanah Jawa Nusantara semuanya. Nah mereka jasanya amat sangat besar, kita wajib mensyukuri kehadiran mereka. Bagi yang tidak tahu itu musyrik dan sebagainya, tapi karena ketidaktahuan. Kalau mereka tahu, mereka terima kasih. Jadi bencana alam ada itu karena umat manusia yang mulai mayoritas ini mereka sudah tidak menguasai 4 unsur dalam dirinya, 4 nafsu, 4 unsur alam. Kalau yang di mikro dia tidak bisa kendalikan, maka yang di makro pun akan tidak terkendali. Ketika dia zikir, ketika ingat Allah, yang dia ingat adalah bagaimana besok sore saya akan kerja, akan makan, akan berpangkat saingan dan sebagainya. Dia jarang mikir orang lain. Aku mau naik haji, aku mau umroh, coba aku teliti dulu sama istriku, sama keluargaku, adakah diri saya ini yang belum bisa makan, yang dia miskin tapi tidak kentara. Karena mayoritas orang sekarang itu miskin tidak kentara. Kalau genah-genah randui ketok, banyak loh orang kelihatannya cukup tapi wah pontang-panting untuk harganya. Nah itu kalau teliti itu haji umrah itu cukup sekali, tapi kalau punya kemampuan di situ dia mending untuk bantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Nanti hajinya dia bisa bertahun-tahun naik haji terus, dihajikan oleh Allah meskipun secara batin, karena dohirnya sudah digunakan untuk membantu banyak orang yang kesusahan. Begitu ya. Jadi bencana alam yang sekarang terjadi yang luar biasa itu Allah sedang menunjukkan bahwasanya ada ketidakseimbangan dalam diri hamba-hambanya, apalagi yang sedang beriman, sedang khususnya membaca Quran dan kitab-kitab sebelumnya ini, mereka kurang seimbang. Wong Jawa saiki akeh sing ilang jiwane. Dadi Jawane blas. Apa neh wong Islam sing ra paham Jawa wis repot. Jadi karena saking bahayanya apabila orang Jawa dan Islam menyatu dengan sempurna, maka piye carane sing Jawa men Jawa, sing Islam men Islam, biar tidak saling mengenal, biar berpisah. Kalau ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga itu bukan sinkretisme dalam arti negatif, nah. Tapi Islam yang dia bisa
menemukan Jawa, berikut keunggulannya, ajarannya dan semuanya, dan para leluhur dan sepuhnya. Kemudian dia dengan Islam itu dia akan menghormati, menghargai, mendoakan, dan dia akan ikut membantu mensempurnakan yang kayak ada kendala-kendala dalam diri mereka. Sehingga para sesepuh-sepuh yang dulu sebelum zaman Nabi ada itu mereka sudah ada kendala dibantu. Bukan dengan perang terus tiada berkesudahan. Kecuali yang memang alam-alam hitam yang benar-benar memerangi betul, nah itu perlu dipertegas dengan kemampuan. Orang-orang yang punya senjata kewaspadaan kayak tadi saya ceritakan, Falak Anas itu rata-rata sulit dikontra dengan terang-terangan. Nah, kurang lebih begitu masalah bencana alam yang banyak ini. Biarkan manusia biar menemukan dirinya sendiri, biar alam ikut menata, utamanya para pemimpin, biar dia tahu. Satu saja orang pemimpin mengenal diri sendiri, mengenal alam, maka dia bisa membantu banyak orang senegara dan sealam raya ini. Mudah-mudahan jenengan ini termasuk orang yang bisa memegang alam diri sendiri, alam mikro dan alam raya. Nah, tentu tidak akan bisa ditemukan ilmu awatara atau avatar tanpa bimbingan seorang yang sudah sampai ke arah situ dan mengenal betul. Bukan orang-orang yang salah tafsir terhadap ayat Allah, bukan orang yang salah paham, dan bukan orang yang salah kaprah yang sekarang akhirnya rumoso bener-bener dewi kabeh. Tapi kenyataannya tidak mereka. Saya kira begitu nggih. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung ini. Silahkan, kami terbuka sekali. Dan khususnya para sedulur ngopi, silahkan tanya langsung pada saat kopi darat atau lewat grup ngopi yang ada. Ini lewat YouTube ini boleh Anda share ke teman atau siapapun. Apabila ada hal yang kurang pas mungkin dalam apa yang saya sampaikan, boleh ditanyakan, boleh diprotes atau dikritik. Karena kebenaran ini kadang menemukan kesempurnaan jika sudah dibahas bersama, bukan untuk dikontra di belakang yang tidak jelas. Ngaten nggih. Mugi njenengan santen paring rahmat Gusti Allah menjadi rahmatan lil alamin. Dan Quran ini diturunkan oleh Gusti Allah dengan tujuan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidak diturunkan Al-Quran ini tujuannya kecuali hanya untuk bagi penyembuh hati bagi orang-orang yang beriman. Dan monggo sareng-sareng santen sami tekun lengesuh mbudidaya agar diri pribadi ini berfungsi dengan baik dan besar, sehingga ora kekoyak umur sing umure mone 20 dadi 20, ngerti-ngerti 30, ngerti-ngerti 40, ngerti-ngerti 50, ngerti-ngerti 60, ngerti-ngerti renek. Iman-iman. Mumpung saya nom, saiki metodene ringkes ben ringkes banget, ora rekoso yang biyen. Ning insyaallah hasilnya padha, karena hukum dahulu terjadinya hukum perkalian, kalau sekarang hukum pangkat. 2 kali 3 6, kalau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 pira kuwi? Kalau sekarang ada 4 pangkat 3. Kalau dulu 4 kali 3 12, kalau sekarang 4 pangkat 3 lebih hasil lagi. Kalau pangkatnya 3 ya banyak, pangkatnya 7 kayak apa? Pangkatnya 9 kayak apa? Orang yang hatinya baik, hatinya ikhlas tingkat tinggi, mengenal tingkat tinggi, hukumannya makin tinggi. Jadi dia bacanya sedikit, amalnya sedikit, tapi berpangkat besar, manfaatnya juga besar. Itu nggih. Sugeng ngamal, sugeng ibadah, mugi kekuatan Gusti Allah dengan kekuatan Masya Allah, la quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Pak. Ya, sami-sami. Nggih, nggih, nggih.